Halo guys, kembali lagi bersama gue di Epic Arafah. Sebelum kita masuk ke dalam kontennya, gue mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa channel Arafah Gaming kini berganti nama dan berganti logo menjadi Epic Arafah ya guys ya. Untuk konten-kontennya tetap sama, ada 7 momen epic, terus ada informasi-informasi terkait sepak bola, dan juga live streaming di mana tanggal 3 Desember nanti Epic Arafah akan kembali mengudara untuk mengawal timnas Indonesia U20 di U22 maksudnya guys ya, di SEA Games 2025 di Thailand. Oke guys, dan kini kita akan membahas konten 7 momen epic di dunia sepak bola yang terjadi pada tanggal 1 Desember guys. Dan sebelum kita masuk ke dalam videonya, tekan dulu tombol subscribe-nya dan hidupkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak pernah ketinggalan akan video-video epic yang akan gue bagikan pada setiap harinya. Dan jika kawan-kawan suka akan konten ini, langsung saja tekan tombol like dan juga share guys. Dan ikuti seluruh sosial media dari Arafah Epic ya guys ya. Oke guys, ini dia 7 momen epic yang terjadi di dunia sepak bola pada tanggal 1 Desember guys. Pertama, tragedi Stadion Azere Kore 1 Desember 2024. Bencana kemanusiaan sepak bola. 1 Desember 2024 menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah sepak bola Afrika. Di Azere Kore, Guinea, ribuan supporter berkumpul untuk menyaksikan laga final turnamen lokal. Atmosfer stadion awalnya penuh euforia hingga sebuah keputusan wasit yang dianggap kontroversial memicu amarah publik. Bentrokan pecah, situasi tak terkendali, dan supporter berebut keluar dari stadion. Dalam hitungan menit, kepanikan berubah menjadi tragedi masif. Supporter saling dorong, berdesakan, dan banyak yang terjatuh, terinjak-injak di pintu keluar sempit. Setidaknya 56 hingga 135 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan lainnya luka berat. Petugas medis pun kewalahan menghadapi korban yang terus berdatangan. Peristiwa ini langsung menjadi sorotan internasional. Banyak pihak membandingkannya dengan tragedi Kanjuruhan di Indonesia. Dua bencana dengan akar yang sama. Lemahnya manajemen keamanan pertandingan sepak bola. Komisi independen dibentuk. Investasi dilakukan. Dan pertanyaan besar muncul. Sampai kapan sepak bola harus dibayar dengan nyawa manusia? Tragedi Azere Kore menjadi pengingat pahit bahwa sepak bola seharusnya menjadi hiburan, bukan petaka. Sebuah pelajaran mahal yang kembali menggema di seluruh dunia. 2. Hari lahir Marco van Ginkel 1 Desember 1992. Bakat besar yang terhambat cedera. 1 Desember 1992 di Amersfoort, Belanda, lahirlah gelandang bertalenta besar Marco van Ginkel. Sejak kecil ia sudah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam visi permainan dan kontrol bola. PSV menjadi rumah tempat bakatnya berkembang, sebelum Chelsea memboyongnya pada usia muda dengan predikat Wonderkid Eropa. Namun, perjalanan emasnya tak berjalan mulus. Cedera demi cedera menjadi musuh utama. Robekan ligamen, operasi lutut berulang, hingga absen panjang membuatnya sulit mendapatkan tempat di skuad utama Chelsea. Meski begitu, ketika dipinjamkan ke AC Milan dan kembali ke PSV, kualitasnya tetap terpancar. Ia mencetak gol, menjadi jangkar lini tengah, dan memimpin permainan dengan ketenangannya. Pada hari ulang tahunnya, banyak fans mengingat kembali satu hal. Marco van Ginkel adalah simbol talenta besar yang terhenti oleh cedera, bukan oleh kemampuan. Ia menjadi contoh kerasnya dunia sepak bola, bahwa bakat tanpa kesehatan terkadang hanya tinggal cerita yang nyaris sempurna. 3.
Bill Shankly resmi menjadi manajer Liverpool 1 Desember 1959. Lahirnya era kejayaan. 1 Desember 1959 menjadi momen mengubah nasib Liverpool selamanya. Klub Merseyside itu saat berada di divisi 2 Liga Inggris, jauh dari kata raksasa. Namun, keputusan manajemen mendatangkan seorang pelatih visioner bernama Billy Shankly menjadi titik balik sejarah. Dengan karakter tegas, humor yang khas, dan filosofi sederhana namun kuat, Shankly membangun fondasi Liverpool modern. Ia merombak sistem pelatihan, memperkuat mentalitas pemain, dan menciptakan ruang diskusi legendaris bernama Boat Room, tempat lahirnya strategi-strategi brilian. Hasilnya, mulai terlihat beberapa tahun kemudian, Liverpool meraih 3 gelar Liga Inggris, 2 piala FA, dan menjuarai piala UEFA. Tetapi lebih dari itu, Shankly membentuk identitas klub, kerja keras, kebersamaan, dan dedikasi total kepada supporter. Hari 1 Desember bukan sekedar tanggal perekrutan pelatih, itu adalah ketika Liverpool menemukan bapak peradabannya. 4. Debut Liga Champion Lionel Messi 1 Desember 2004, awal legenda dunia. Pada 1 Desember 2004, Barcelona tampil menghadapi Shakhtar Donetsk. Di bangku cadangan duduk seorang remaja kurus berumur 17 tahun, Lionel Andres Messi. Tanpa banyak yang tahu, hari itu menjadi langkah awal perjalanan seorang legenda. Messi masuk sebagai pemain pengganti dan meski Barcelona kalah, mata dunia mulai melirik bocah Argentina yang bergerak seperti angin. Keberaniannya menantang bek lawan, sentuhan pertamanya yang lembut, serta cara ia mengeksekusi bola. Semuanya menjadi gambaran awal dari permainan yang kelak menguasai sepak bola dunia. Dari titik ini, Messi menampaki jalan menuju 7 Ballon d'Or, ratusan gol, trofi Liga Champion, hingga Piala Dunia. Debut 1 Desember 2004 menjadi monumen kecil yang jarang dibahas, tapi sangat penting dalam bentuk salah satu pemain terbaik sepanjang masa. 5. Allianz Arena dibuka untuk publik 1 Desember 2005. Era baru, stadion modern. Tanggal 1 Desember 2005, stadion berarsitektur unik di kota Munich resmi dibuka untuk publik. Allianz Arena dengan panel luar yang bisa berubah warna merah, biru, atau putih menjadi salah satu stadion paling futuristik di dunia. Dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton dan fasilitas super modern, Allianz Arena langsung menjadi standar baru stadion sepak bola Eropa. Tak hanya sebagai markas Bayern Munich, stadion ini juga menjadi ikon Jerman, tuan rumah berbagai pertandingan internasional termasuk Piala Dunia. Pencahayaan LED yang menyala di dalam hari menjadikannya salah satu stadion paling mudah dikenal di dunia. Bahkan dari udara, kehadiran Allianz Arena mengubah konsep stadion. Tidak hanya tempat menonton pertandingan, tapi juga simbol kebanggaan kota, teknologi, dan kemajuan sepak bola. 6. Indonesia U23 menang 8-0 atas Brunei Darussalam 1 Desember 2019. Pesta gol di SEA Games. 1 Desember 2019, Timnas Indonesia usia 23 mencatat salah satu kemenangan terbesar mereka dalam sejarah SEA Games. Menghadapi Brunei Darussalam, Garuda Muda tampil luar biasa tajam dan tak memberi kesempatan bagi lawan. Osvaldo Hai menjadi bintang lapangan dengan hat-trick memukau. Sadil Ramdhani, Ikram Mila,
Adit Setio hingga gol bunuh diri lawan menambah pesta gol menjadi 8-0. Permainan cepat, pressing tinggi, dan keberanian duel menjadi ciri khas Indonesia pada laga tersebut. Kemenangan telak ini bukan hanya soal skor besar, tetapi juga pesan bahwa Indonesia sedang dalam performa terbaik dan mampu bersaing di level Asia Tenggara. Pertandingan ini menjadi salah satu memori manis supporter Garuda Muda. 7. Momen penting Copa Libertadores. Dominasi klub Brazil. Awal Desember kerap menjadi panggung besar Copa Libertadores, turnamen paling bergengsi Amerika Selatan. Beberapa final dan pertandingan penentuan digelar di sekitar tanggal 1 Desember. Termasuk momen ketika Flamengo dan Palmeiras memastikan gelar kejuaraan. Klub-klub berhasil menunjukkan dominasi kuat dengan taktik cepat, agresif, dan kualitas pemain yang sangat tinggi. Laga-laga di periode ini sering diwarnai gol dramatis, comeback, dan tensi tinggi yang membuat Copa Libertadores dikenal sebagai turnamen yang penuh jiwa. Setiap 1 Desember ada saja momentum yang mengingatkan publik bahwa sepak bola Amerika Selatan punya intensitas dan magis yang sulit ditemui di tempat lain. Oke guys, itu dia 7 momen epic yang terjadi di dunia sepak bola pada tanggal 1 Desember. Kelahiran pemain muda berbakat dan harus diterpa cedera. Yang kedua, debut dari Lionel Messi bersama Barcelona di Liga Champions. Dan yang ketiga adalah kemenangan besar timnas Indonesia usia 22 atas Brunei Darussalam 8-0 dalam laga SEA Games ya guys ya. Dari 7 momen tersebut, teman-teman suka di bagian mana? Langsung saja tulis di kolom komentar. Dan sebelum gua tutup video gua pada hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak pernah ketinggalan akan video epic yang akan gue bagikan pada setiap harinya. Dan jika kawan-kawan suka akan konten ini, langsung saja tekan tombol like dan share. Ikuti seluruh sosial media dari Arava Gaming. Oh sorry guys, Epic Arava ya guys ya, masih terngiang-ngiang dengan Arava Gaming ya guys ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di 7 momen epic lainnya guys. Gua Epic Arava, ciao.